Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, narasumber, fasilitator workshop pelatihan kepemimpinan administrator yang saya hormati, izinkan saya Yuswar Effendi, Widya Iswara, BPSDM Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan strategi pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan administrator. Dalam hal ini saya mengambil pilihan mata pelatihan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya saya mulai dengan dasar hukum. Dasar hukum penyelenggaraan pelatihan ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Presiden 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara. Selanjutnya, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Selanjutnya, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1008 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator. Selanjutnya, latar belakang penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. Dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan dan dinamika kebijakan, ditetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara dengan nomor 16 tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator yang mencabut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan pelatihan kepemimpinan tingkat 3. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 peraturan di atas, maka ditetapkan keputusan LAN tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. Dalam pelatihan kepemimpinan administrator ada 4 agenda yang harus diselesaikan. Yang pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, agenda kepemimpinan kinerja, agenda manajemen kinerja, dan aktualisasi kepemimpinan. Saya memilih agenda yang ketiga, yaitu manajemen kinerja dengan mata pelatihan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, untuk memulai strategi pembelajaran, maka saya sampaikan mata deskripsi singkat mata pelatihan ini, yaitu membekali peserta dengan kemampuan dalam membangun dan mengaktualisasikan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada mata pelatihan ini adalah – pada akhir pembelajaran diharapkan peserta dapat mencapai hasil yang sama, yaitu mengetahui prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja, prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada mata pelatihan ini adalah pada akhir pembelajaran diharapkan peserta
mampu mengidentifikasikan masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah upaya perbaikan akuntabilitas di unit organisasi masing-masing. Materi pokok dalam akuntabilitas kinerja ini adalah yang pertama, memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas dan kepemimpinan administrasi. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan risiko kesalahan dalam akuntabilitas. Yang ketiga adalah pemahaman tentang membangun budaya akuntabilitas di lingkungan organisasi. Yang keempat, konsepsi, komunikasi, dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Dalam rencana pembelajaran, maka ada beberapa tahap saya laksanakan. Yang pertama, dimulai dengan pendahuluan. Dalam pendahuluan ini yang ingin dilakukan adalah melakukan perkenalan. Yang kedua, dengan berkenalan dapat membangun semangat peserta dan menguraikan tujuan pembelajaran, sehingga peserta diharapkan memahami apa-apa yang akan dibicarakan. Metode yang digunakan dalam pendahuluan ini adalah ceramah, dialog interaktif, window shopping, dan kontemplasi, kisah, tanya jawab. Media yang digunakan adalah LCD, laser point, laptop, bahan tayang, modul, lakban, spidol, richard, dan video. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan dalam pendahuluan ini diperkirakan 20 menit. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan pemahaman nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas kepemimpinan administrasi, yang di dalamnya ada sub materi pentingnya akuntabilitas dalam kepemimpinan. Memahami prinsip dasar akuntabilitas. Pemahaman tentang pentingnya akuntabilitas dalam kepemimpinan, peran pemimpin dalam akuntabilitas, dan untuk ini sama menggunakan metode ceramah tanya jawab, resonansi jiwa, kerja kelompok, dialog interaktif, diskusi kelompok. Media yang digunakan LCD, laser point, laptop, bahan tayang, modul, lakban, spidol, richard, dan video. Waktu yang digunakan dalam materi ini adalah 90 menit. Selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah akuntabilitas, risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Dalam hal ini sama, waktu yang digunakan 90 menit. Sub materinya adalah memahami risiko dan kesalahan akuntabilitas, mengidentifikasi risiko dan kesalahan akuntabilitas kinerja organisasi, menganalisis risiko dan kesalahan, merumuskan langkah upaya dalam mengatasi risiko dan kesalahan. Metode yang digunakan sama seperti pada materi sebelumnya. Demikian juga media dan alat bantunya. Selanjutnya, pemahaman tentang membangun budaya akuntabilitas lingkungan organisasi.
Sub materinya adalah pentingnya membangun budaya akuntabilitas, peran pimpinan dalam membangun budaya akuntabilitas, hambatan dalam membangun akuntabilitas kinerja. Waktu yang digunakan juga 90 menit, metode dan media sama pada materi sebelumnya. Selanjutnya adalah komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Bahwa perlunya atau pentingnya komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Praktek berkomunikasi dengan atasan, aspek-aspek penting dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan atasan. Dalam hal ini waktunya juga 90 menit, media dan metode yang digunakan sama seperti pertemuan materi sebelumnya. Pada akhir pembelajaran, saya menutup pembelajaran dengan membuat rangkuman bersama peserta. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi peserta dan mengharapkan peserta untuk dapat melakukan atau menerapkan akuntabilitas di lingkungan kerja masing-masing. Waktu yang digunakan 25 menit, metodenya ceramah dan tanya jawab, media yang digunakan sama pada pertemuan sebelumnya. Demikian saya sampaikan. Saya mohon kritik dan saran kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.